Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Saya akan menceritakan kisah Nabi Lut dalam agama Islam. Nabi Lut alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya yang tinggal di kota Sadem dan Gemora, yang berada di sekitar area yang sekarang dikenal sebagai Laut Mati. Kaum Sadem dikenal sebagai kaum yang paling sesat dan durhaka pada masanya, dengan dosa-dosa besar yang melampaui batas kemanusiaan. Pertama, penyimpangan dan kemaksiatan kaum Sadem. Homoseksualitas atau gay. Ini adalah dosa terbesar mereka. Mereka secara terang-terangan dan tanpa malu-malu melakukan hubungan seksual sesama jenis laki-laki dengan laki-laki, sebuah perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh umat-umat sebelumnya. Merampok dan mengganggu musafir. Mereka adalah kaum yang kejam. Kaum Sadem sering mencegat para musafir, merampok harta mereka, dan bahkan melakukan perbuatan keji terhadap mereka. Kesesatan lainnya, kaum Sadem juga dikenal suka mencuri, berbuat zalim, dan tidak menghargai hak-hak orang lain. Kedua, kedatangan malaikat dan ujian bagi Nabi Lut. Ketika kaum Sadem mencapai puncak kesesatan, Allah mengutus 3 malaikat, yang menurut riwayat, adalah malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil, dalam wujud pemuda yang sangat tampan. Mereka awalnya mendatangi Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyampaikan kabar gembira tentang kelahiran anaknya, Ishak, dan kemudian mengabarkan bahwa mereka akan pergi ke Sadem untuk membinasakan kaum Lut. Nabi Ibrahim memohon keringanan azab, tetapi para malaikat menjelaskan bahwa azab itu sudah ditetapkan oleh Allah. Para malaikat itu kemudian mendatangi rumah Nabi Lut. Nabi Lut merasa cemas karena khawatir akan keselamatan tamunya. Tidak lama kemudian, kaum Sadem mendengar berita tentang tamu-tamu tampan itu, dan beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Lut dengan niat jahat. Nabi Lut berusaha membela tamunya dengan memohon, "Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah. Ini adalah putri-putriku. Mereka lebih suci bagi kalian. Janganlah kalian menghinakan aku di hadapan tamu-tamuku." Namun, mereka menolak dan berkata, "Kamu tahu apa yang kami inginkan?" Pada saat itu, malaikat Jibril mengisyaratkan kepada Nabi Lut untuk membuka pintu. Ketika pintu dibuka, malaikat Jibril dengan satu sentuhan tangannya membuat mata kaum Sadem menjadi buta. Kaum Sadem pun kebingungan dan gagal masuk ke dalam rumah. Ketiga, azab Allah yang dahsyat. Para malaikat kemudian menampakkan wujud asli mereka dan memberitahu Nabi Lut, "Sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Kaum Sadem tidak akan dapat mencelakakanmu. Oleh karena itu, pergilah bersama keluargamu pada akhir malam." Malaikat juga memberikan peringatan tegas, dan jangan ada seorang pun di antara kalian yang menoleh ke belakang. Nabi Lut dan kedua putrinya pergi meninggalkan kota sebelum fajar. Namun, istrinya yang bernama Waliha menurut beberapa riwayat, yang tidak beriman sepenuhnya dan bersekutu dengan kaum Sadem, menoleh ke belakang. Istri Nabi Lut pun terkena azab dan binasa bersama kaumnya. Azab yang menimpa kaum Sadem sangatlah dahsyat. Allah membalikan bumi sehingga kota-kota mereka, Sadem dan Gemora, terangkat ke atas, lalu dijatuhkan kembali ke bawah. Kemudian dihujani dengan batu-batu dari tanah yang terbakar. Seluruh penduduk yang durhaka binasa. Keempat, kelanjutan Nabi Lut hidup setelah bencana. Setelah meninggalkan Sadem dan Gemora, Nabi Lut dan putrinya mencari tempat perlindungan. Nabi Lut dan putrinya kemudian berpindah dan melanjutkan hidup di tempat lain. Beberapa ulama berpendapat bahwa beliau bergabung kembali dengan pamannya, Nabi Ibrahim alaihi salam, yang saat itu tinggal di area Syam Palestina. Nabi Lut alaihi salam kemudian melanjutkan misinya sebagai seorang nabi. Nabi Lut tidak lagi berdakwah kepada kaum Sadem yang telah binasa, tetapi menyampaikan ajaran tauhid kepada umat lainnya yang beliau temui. Meskipun telah mengalami ujian yang sangat berat dan menyaksikan kehancuran kaumnya sendiri, Nabi Lut tetap teguh dalam iman dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, wafatnya Nabi Lut alaihi salam. Mengenai wafatnya, tidak ada detail pasti yang disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis sahih tentang kapan dan di mana Nabi Lut wafat. Namun, tradisi dan riwayat menyebutkan bahwa Nabi Lut hidup dalam waktu yang cukup lama setelah kehancuran kaumnya, terus berdakwah, dan akhirnya meninggal dunia sebagai seorang nabi yang mulia. Meskipun detail tentang akhir hayatnya tidak banyak diceritakan, hikmah utama dari keseluruhan kisahnya tetap pada perjuangan beliau melawan kemungkaran, dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang beriman. Akhir hayat Nabi Lut adalah cerminan dari kehidupan yang penuh dengan keteguhan dan ketaatan, hingga akhir hayatnya. Keenam, hikmah dan pelajaran. Kisah ini memberikan beberapa pelajaran penting bagi kita. Pentingnya iman dan ketakwaan. Hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa yang diselamatkan dari azab Allah.
Sebagaimana Nabi Lut dan para pengikutnya, hukuman terhadap dosa-dosa besar. Kisah ini menjadi peringatan keras dari Allah terhadap perbuatan keji, terutama homoseksualitas, yang tidak hanya dilarang tetapi juga mendatangkan hukuman yang sangat berat. Ancaman bagi pengkhianat. Istri Nabi Lut yang mengkhianati suaminya dan tidak beriman sepenuhnya menunjukkan bahwa hubungan darah tidak akan menyelamatkan seseorang jika ia tidak memiliki iman. Kesabaran dalam berdakwah. Nabi Lut menunjukkan keteguhan yang luar biasa dalam berdakwah kepada kaumnya meskipun menghadapi penolakan dan ancaman. Itulah kisah singkat Nabi Lut alaihi salam, dari beliau lahir hingga wafat. Segala sikap teladan dan mukjizat yang dikaruniainya, semoga dapat memberikan contoh pada pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.